Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua berupa nikmat kesehatan. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'ut tabi'ina lahum bisani ila yaumiddin. Pelajar Iqra dan pembaca Al-Quran pemula yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bimbingan tajwid ini adalah untuk pemula bagi Anda yang belum pernah mempelajari tentang ilmu tajwid agar kelak Anda menjadi mahir tajwid. Pada siri yang ke-9 telah kita bincang mengenai hamzah wasol yang kita lafazkan bunyi I, yaitu mengikut kaidah yang lazim. Artinya, apabila terdapat hamzah wasol, maka kita mencari tahu huruf yang ketiga sama ada baris atas ataupun baris bawah, maka hamzah wasol dilafazkan I. Namun pada ini kali, yaitu siri yang ke-10, kita masih melanjutkan pembahasan mengenai hamzah wasol yang dilafazkan I, namun tidak mengikuti kaidah yang lazim. Dan di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu setiap kalimat dalam bentuk kata jamak di mana huruf yang ketiga berbaris hadapan namun bukan asli, hamzah wasol harus dilafazkan I. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kalimat masdar atau kata terbitan yang terdiri daripada 5 huruf atau 6 huruf, maka hamzah wasol dilafazkan I. Dan yang ketiga, yaitu setiap kalimat yang di hadapannya terdapat hamzah, maka hamzah kita ubah menjadi huruf ya sebagai bacaan mad. Sebelum kita menerokai atau mencari ayat-ayat yang berhubung kait dengan hamzah wasol yang dilafazkan I dan tidak mengikuti kaidah yang lazim, seperti biasanya, sila terlebih dahulu sediakan Al-Quran Resam Usmani dan buku catatan untuk mencatat mana-mana hal yang perlu. Baiklah, sekarang kita mulakan contoh yang pertama. Sila tengok surah Yunus ayat 71, muka surah 217, baris 4 dari atas atau baris 12 dari bawah. Di sana terdapat hamzah wasol. Kemudian huruf qaf, do, qaf mati, do berbaris depan, hamzah wasol. Kemudian huruf qaf mati, do berbaris depan, di sini ada wawu. Ini adalah kata atau kalimat jamak. Pada huruf yang ketiga selepas alif atau hamzah wasol, kemudian qaf, do berbaris depan adalah baris depan bukan asli. Maka kita kembalikan kepada kalimat tunggal. Pada kalimat jamak, huruf yang ketiga berbaris depan, namun bukan baris depan yang asli. Karena kalimat yang jamak. Adapun dalam kalimat tunggalnya adalah do berbaris bawah. Memandangkan demikian, huruf yang ketiga selepas hamzah wasol, qaf do berbaris bawah, maka hamzah wasol dibaca I. Iqdi. Iqdi. Dalam ayatnya yang berbunyi Iqdu ilayya wala tungzirun. Iqdu ilayya wala tungzirun. Hamzah wasal dilafazkan I. Iqdi. Kemudian memasuki contoh yang kedua, sila tengok surah Al-Hijr ayat 65, muka surah
265 baris ke-12 dari atas atau baris yang keempat dari bawah. Di sana ada hamzah wasol, mimnya mati, do berbaris depan. Hamzah wasol, mim mati, do berbaris depan. Ini adalah kata jamak. Maka kita kembalikan dulu ke kata tunggalnya, yaitu hamzah wasol, mim, aslinya do berbaris bawah. Ini adalah kata tunggal. Memandangkan huruf yang ketiga selepas hamzah wasol, mim, kemudian do berbaris bawah, maka hamzah wasol dilafazkan i. Imdi, imdi. Sehingga ayat pada contoh kalimat tersebut yaitu imdu haitsu tu'marun. Imdu haitsu tu'marun. Kemudian memasuki contoh yang keempat, surah Al-Kahfi ayat 21, muka surah 296, baris ketiga dari atas atau baris ke-13 dari bawah. Nun berbaris depan. Ini adalah kata jamak, kalimat jamak, di mana huruf yang ketiga berbaris depan. Ayat atau kalimat tunggalnya adalah hamzah wasol, hamzah wasol, ba mati, nun berbaris depan. Ini adalah kalimat atau kata jamak. Setelah kita kembalikan kepada kata tunggal, ternyata nun berbaris bawah, hamzah wasol, ba mati, dan nun berbaris bawah. Sehingga secara hitungan baris yang ketiga, 1 hamzah wasol, ba huruf yang kedua, nun baris yang ketiga berbaris bawah. Memandangkan demikian, hamzah wasol kita lafazkan untuk bunyi i. Ibni, ibni. Di dalam ayatnya, ibnu alaihim bunyana. Ibnu alaihim bunyana. Memasuki contoh yang keempat, sila tengok surah Al-Mulk ayat 15, muka surah 563, baris ketiga dari atas atau baris yang ke-15 dari bawah. Di sana ada hamzah wasol dalam kalimat jamaknya, mim mati, shin tebal berbaris hadapan. Untuk kalimat tunggalnya adalah mim mati, shin tebal berbaris bawah. Ini adalah kalimat tunggal. Memandangkan huruf yang ketiga selepas hamzah wasol, huruf yang pertama, mim huruf yang kedua, shin huruf yang ketiga berbaris bawah, maka hamzah wasol dilafazkan i. Imshi, imshi. Dalam ayatnya, imshu fi manakibiha, imsu fi manakibiha. Demikianlah itu tadi kaidah hamzah wasol yang dilafazkan i yang tidak mengikut kaidah yang lazim. Karena di sini kita menjumpai adalah kalimat jamak, huruf yang ketiga berbaris hadapan. Untuk itu, kita akan melangkah memasuki perkara yang dua, yaitu kalimat masdar, di mana kalimat yang terdiri daripada 5 atau 6 huruf, dan hamzah wasol dilafazkan i. Sekarang kita tengok pada surah Al-Imran ayat 7, muka surah 50, baris yang ke-11 dari atas atau baris yang ke-5 dari bawah. Ba-nya mati, tak berbaris bawah, gha baris atas. 1 hamzah wasol. 2 ba yang mati. 3 tak berbaris bawah. Yang keempat, gha
berbaris atas. Jadi di sini ada 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Memandangkan berlaku 5 huruf, maka hamzah wasal dilafazkan i. Dalam ayatnya, ibtigha'a ta'wilih. Ibtigha'a ta'wilih. Kemudian memasuki contoh yang kedua, sila tengok surah An-Nisa ayat 82, muka surah 91. Baris ke-6 dari atas atau baris yang ke-10 dari bawah. Pertama hamzah wasal, kemudian hamzah wasal, kha mati, tak berbaris bawah, lam berbaris atas, ada mad, kemudian di sini ada fa. Hamzah wasal, huruf yang pertama, kha huruf yang kedua, ta huruf yang ketiga, lam huruf yang keempat, fa huruf yang kelima. Memandangkan demikian, merangkumi 5 huruf, maka hamzah wasal dibaca i, ikhtilafan. Ayatnya adalah ikhtilafan katsira. Ikhtilafan katsira. Kemudian memasuki contoh yang ketiga, yaitu surah Qasas ayat 25, muka surah 388, baris ke-7 dari atas atau baris yang ke-9 dari bawah. Hamzah wasal, kemudian huruf sin, hamzah wasal, sin mati, tak berbaris bawah, hak mati, ya. Memandangkan kalimat tersebut berjumlah 5 huruf, maka hamzah wasal dilafazkan i. Yang ayatnya adalah istihya in qalat inna abi yad'uk. Istihya in qalat inna abi yad'uk. Demikianlah berkaitan dengan hamzah wasal yang dilafazkan i, memandangkan ada kalimat masdar atau kata terbitan yang berjumlah daripada 6 huruf atau 5 huruf. Selanjutnya kita akan melangkah yang ketiga, yaitu tentang kalimat di mana di hadapannya terdapat hamzah. Maka hamzah harus diubah menjadi huruf ya sebagai bacaan panjang atau mad. Kita lihat contoh yang pertama pada surah Al-A'qaf ayat 4, muka surah 502, baris ke-13 dari atas atau baris yang ketiga dari bawah. Di sana ada hamzah wasal. Kemudian selepas hamzah wasal, di sini ada hamzah. Selepas hamzah wasal, di hadapannya terdapat hamzah, maka hamzah diubah kepada huruf ya untuk dijadikan bacaan panjang. Itu nih. Ayatnya adalah ituni bi kitabi min qabli hadza. Ituni bi kitabi min qabli hadza. Hamzah wasal dilafazkan i. Kemudian memasuki contoh yang kedua, sila tengok pada surah At-Taubah ayat 49, muka surah 195, baris yang ketiga dari atas atau baris yang ke-13 dari bawah. Kemudian ada hamzah. Hamzah wasal, kemudian hamzah, zal berbaris atas, lam sabdu berbaris bawah.
Dan hamzah wasal akan kita bunyikan i, hamzah diubah kepada huruf ya. Sehingga i bertemu dengan ia akan berlaku bacaan panjang, mad. Yaitu idzalli. Ayatnya adalah idzalli wala taftinni. Demikianlah itu tadi pembelajaran yang berhubung kait dengan hamzah wasal yang dilafazkan i tidak mengikut kaedah yang lazim. Kongsikan pembelajaran tajwid ini kepada rekan-rekan Anda sebagai bentuk amal jariah Anda kepada mereka. Dan ikuti di seri berikutnya, yaitu seri yang ke-11. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.